Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi di pekan kedua dengan saya Hanifah Noviandari dalam mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Oke, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini masuk dalam pertemuan kedua, insya Allah kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen perpustakaan, yang mana dalam pekan lalu kita sudah membahas tentang RPS dan lain sebagainya ya. Ada materi-materi yang akan kita bahas satu semester ke depan. Oke, sebelum itu teman-teman semuanya, Ibu pengen tahu nih, perpustakaan itu apa sih? Udah pernah pergi ke perpustakaan kok? Udah pernah pinjam buku? Atau mengembalikan buku, atau cuma ngadem? Apa coba? Oke. Baik teman-teman semuanya, materi pada pagi hari ini adalah konsep dasar manajemen perpustakaan. Yang akan kita bahas ada kurang lebih 5 materi ya, tentang manajemen perpustakaan itu sendiri, tugasnya, fungsi, tujuan, dan jenis-jenis perpustakaan. Baik, masuk dalam manajemen perpustakaan gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, istilah perpustakaan berasal dari kata pustaka, dalam artian adalah kitab atau buku, ditambah awalan per dan akhiran an, yang berarti adalah kumpulan buku-buku atau koleksi bahan pustaka. Dalam bahasa asing ada beberapa istilah yang hampir sama dengan perpustakaan ya, antara library dalam bahasa Inggris, bibliothek ini mirip-mirip ya, bahasa Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis itu bibliotek. Pustaka dalam bahasa Sanskerta, terus liber bahasa Latin, biblion dalam bahasa Yunani, dan kesemuanya itu adalah artinya adalah buku. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, perpustakaan diartikan sebagai buku bacaan. Oke. Dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Oke. Nah, masuk nih dalam manajemen. Nah, kita kemarin sudah bahas tentang manajemen ya di semester 1 dalam dasar-dasar manajemen. Nah, ini mengulang sekilas lagi ya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya di dalam perpustakaannya, di sini Bresson menyatakan bahwa manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahliannya. Ini ya. Nah, dalam ayat Al-Quran tentang manajemen dalam surat As-Sajdah ayat 5 dengan yang diartikan bahwa dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Oke, di sini kita memahami gitu ya, dalam keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola alam. Nah, manusia diciptakan oleh Allah sebagai seorang khalifah gitu ya, di mana dia mengatur, mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, Allah sebagai pengaturnya gitu ya. Nah, ini materi kemarin yang sudah kita sedikit singgung ya, ada peran manajemen dalam perpustakaan, ada planning. Apa saja sih yang ada di planning gitu ya. Di sini kaitannya dengan perpustakaan itu adalah pengembangan koleksi. Jadi bagaimana nanti koleksi-koleksi itu petugas perpustakaannya itu kita mau mencarinya dari mana, bukunya apa saja gitu ya. Organizing atau mengorganisasi, ada organisasi dan administrasi perpustakaan terkait dengan struktur organisasinya, pembagian job atau tugasnya dan lain sebagainya. Dan peran dan pembinaan petugas perpustakaan. Nah, perlu nggak sih petugas perpustakaan itu juga melakukan pembinaan atau dibina
terkait dengan tugas dan fungsinya. Actuating atau implementation atau pelaksanaan gitu ya, nanti ada inventarisasi perpustakaan, klasifikasi, katalogisasi, dan labeling atau shelving. Terus nanti di controlling atau pengawasan ada masuk materi layanan perpustakaan, bagaimana buku itu dipinjam, dikembalikan, denda, dan lain sebagainya. Terus ada pemeliharaan bahan pustaka dan budaya minat baca. Ini penting juga nih, budaya minat baca. Nah, lanjut dalam tugas perpustakaan, biasanya sudah mengumpulkan, mengolah, memelihara, merawat, melestarikan, dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada memperhatikan kemajuan zaman, sekarang di era Society 5.0 gitu ya. Keinginan masyarakat itu untuk mengakses informasi, baik dari handphone, internet, dan lain sebagainya itu kan mudah sekali gitu ya. Jadi perpustakaan itu harus bisa mengupgrade diri dalam hal digitalisasi gitu ya. Oke, fungsi perpustakaan ada penyimpanan dan pelestarian, jelas buku-buku. Kalau teman-teman main di perpustakaan akan melihat banyak sekali buku gitu ya. Ada penyimpanan dan dilestarikan. Edukatif, kita bisa membaca, kita bisa meminjam, kita bisa tahu pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya. Informatif, jelas menginformasikan hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Terus ada penelitian sebagai buku acuan dalam penelitian teman-teman nanti di akhir skripsi, tugas akhir, dan lain sebagainya. Ada fungsi kultural, apa itu fungsi cultural atau fungsi kebudayaan, ada fungsi rekreasi. Teman-teman kalau pernah main ke Geraha Tama Jogja, di sana mau ngapain? Ngadem. Mau ngapain? Lihat bioskop mini, teater mini ya, di sana ada kan. Kayak tujuan perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan pemustaka. Terakhir, jenis-jenis perpustakaan. Menurut IFLA, International Federation of Library Association mengelompokkan jenis-jenis perpustakaan. Ada perpustakaan nasional atau National Library, perpustakaan umum, public library, perpustakaan perguruan tinggi atau university library, perpustakaan sekolah, school library, perpustakaan khusus atau special library. Terus ada juga perpustakaan daerah, perpustakaan daerah atau perpustakaan keliling. Teman-teman pernah melihat ada mobil-mobil dari dinas perpustakaan ke sekolah-sekolah, nah itu ada perpustakaan keliling. Nah ini perkembangan zaman, ada electronic library, digital, hybrid. Nah, hybrid ada cetak, ada online-nya juga, gitu kan. Oke, ini untuk referensinya. Baik teman-teman semuanya, sudah selesai materinya. Nah, tugas untuk teman-teman pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan kembali dengan bahasa masing-masing tentang fungsi perpustakaan. Tadi ada berapa fungsi? Yes, betul, ada 6. Penyimpanan edukatif, penyimpanan pelestarian, edukatif, informatif, penelitian, culture gitu ya, dan rekreasi. Silahkan bisa dikemas, mau dibikin poster, dibikin bagan-bagan yang itu jelas dan mudah dipahami. Jadi sini sudah selesai. Thank you for your attention teman-teman semuanya. Baik, itu ya tugasnya nanti dikumpulkan di nomor WA Ibu lah. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.